Bapak Ibu, saudara-saudari, orang muda, remaja dan sekali keluarga-keluarga di rumah, umat beriman yang terkasih dalam Yesus. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini kita merayakan pesta Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Allah Bapa yang mencipta, Allah Putra yang menebus, dan Allah Roh Kudus yang membimbing gereja dan bersekutu sampai keabadian. Meskipun sama-sama kita tahu bahwa konsep Trinitas ini adalah sebuah misteri yang tidak cukup dijelaskan dengan akal budi. Mengapa? Karena tidak bisa dijelaskan dengan tuntas, maka hal itu tidak bisa lagi disebut misteri. Makanya Santo Agustinus bilang, kalau kita bisa memahami semuanya, maka Allah bukan Allah lagi. Karena Allah jauh lebih besar dari manusia dalam segala hal. Meskipun Allah telah mewahyukan diri, Allah tetap tinggal sebagai rahasia. Allah tetap tinggal sebagai misteri yang tidak terucapkan sampai tuntas. Tapi kasihnya mengalir seperti sungai. Disinilah letak peran iman. Hanya dengan iman kita bisa menerima misteri Allah yang diwahyukan dan diwartakan dalam kitab suci. Hanya dengan iman Allah dijadikan dasar pengharapan, dan hanya dengan iman orang bisa memahami semua misteri ini sebagai bukti dari apa yang tidak kelihatan
manusia andalkan untuk sedikit menangkap makna, untuk sedikit menangkap artinya dari sebuah misteri ini. Tidak ada andalan lain kecuali keterbukaan hati dari setiap orang beriman. Hanya dengan hati terbuka orang dapat menerima rahmat Tuhan untuk menerima rahasia kasih Allah yang terbesar. Di dalam Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kita rayakan bersama pada hari ini. Meskipun memang diikuti dan dirayakan hanya di rumah-rumah bersama keluarga. Jika karena salah dan dosa kita menutup mata hati untuk selalu beriman, untuk selalu berharap dan berserah pada kuasa kasih Allah yang besar, tapi tidak pribadi, atau sampai merasa bingung dengan rahasia ilahi dari Allah, lalu mengabaikan dalam praktik hidup sehari-hari untuk mengungkap yang kelihatan sampai ada yang tidak bisa tanda sama, sampai ada yang tidak bisa menyebut Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka pada perayaan ini, ketika kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus yang selalu kita awali dalam setiap pembukaan doa-doa kita dengan tanda salib yang menghadirkan dan bahkan menyebut nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, tidak menjadi sia-sia, tapi itu menjadi berkat dan rahmat yang Allah curahkan dalam kasih-Nya sepanjang dalam hidup manusia. Kalau ada salah pada perayaan ini, mari kita jujur mengakui di hadapan Allah yang Maha Raya, supaya kita layak merayakan perayaan Tritunggal Maha Kudus pada hari ini. Saya mengaku saya kepada Allah yang Maha Kuasa. Maka Putramu telah menjadi manusia dan mengorbankan dirinya, sedangkan rohnya hidup di dalam gereja, serta mengungkapkan cinta kasih yang memenuhi hakikat. Dengan demikian, percayalah kami semua bahwa Engkau besar dalam tiga pribadimu. Kami mohon dengan rendah hati, semoga berkat persatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, gerejamu senantiasa merupakan umat Allah yang bersatu padu, penuh cinta kasih, dan mampu membawa umat manusia menuju kerukunan sejati berdasarkan cinta kasih ilahi. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan itu dalam persekutuan dengan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa.
kepada Allah yang ada sejak dahulu, kini dan sepanjang masa mendatang. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Allah mengutus anaknya untuk menyelamatkan dunia. Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum, tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Injil Tuhan. Trinuan itu jadi favorit. Banyak merek bergelar menarik dengan nama Tri-in-1. Cappuccino, Cafino, dan main-mainan menarik minat lainnya dibuat sedemikian sehingga terkesan dapat satu punya tiga, atau punya satu dapat tiga. Sebutan jumlah banyak seperti lebih menarik perhatian, entah itu perhatian selera atau perhatian untuk dipertanyakan. Kalau Tri-in-1 dalam dunia bisnis itu sekedar hadir untuk menarik perhatian selera. Kalau dapat satu bisa punya tiga, itu hal yang sangat menguntungkan, menyenangkan rasa peminat. Hari ini seluruh umat Katolik merayakan hari raya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tiga pribadi yang sering jadi kekuatan kemenangan, keselamatan, bahkan jadi ciri khas Katolik. Tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu menjadi ciri khas. Meskipun seringkali itu jadi perhatian banyak yang bukan Katolik. Terlebih ada yang bilang, apakah orang Katolik itu punya tiga Tuhan? Sebenarnya bukan tiga Tuhan. Tapi orang Katolik meyakini dan bahkan percaya sungguh-sungguh akan satu Allah yang punya tiga pribadi.
pribadi. Allah yang berpribadi sebagai Bapa, Allah yang jadi dalam diri Putra, dan Allah yang hadir di dalam diri Roh Kudus. Lalu pribadi-pribadi itu hadir sempurna menunjuk kasih yang utuh dan kasih yang sempurna dari Allah kepada manusia, dari zaman ke zaman. Kita urai seperti ini, pada zaman dan era perjanjian lama, Allah memberikan kasihnya kepada manusia dan dialami umat Israel. Allah digambar sebagai pribadi yang jauh, tapi kuasanya diberikan kepada para nabi. Saat Tuhan lewat di depan Musa, ia berkata, Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Begitu mendengar suara itu, Musa segera berlutut dan sujud menyembah. Perkataan Musa sangat benar. Jikalau aku telah mendapat kasih karunia di hadapan ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami, sekalipun bangsa ini bangsa yang tegar tekuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milikmu. Musa memohon ampun atas dosa bangsa yang tegar tekuk. Musa memohonkan kasih dari Allah untuk bangsanya. Musa tahu kasih Allah terlampau besar bagi manusia. Lalu kasih Allah mencapai puncak kesempurnaan dalam perjanjian baru. Allah tidak lagi berada di tempat yang jauh, karena di zaman perjanjian baru Allah mengambil rupa manusia dan hadir dalam diri Yesus Kristus, pribadi kedua kasih Allah. Kasih Allah terwujud dalam tindakan-tindakan Yesus, seperti saat Yesus menyembuhkan orang sakit, saat Yesus membangkitkan orang mati dan mengampuni para pendosa. Itu kehadiran kasih Allah yang paling nyata, menyertai dan dialami oleh manusia. Kita lihat dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus melukis dan menggambar tentang kisah kasih Allah itu. Allah datang dan hadir di dunia bukan untuk menghakimi dunia, meskipun dunia banyak penghakiman. Suami hakimi istri, hakimi suami istri hakimi anak-anak, bahkan anak-anak durhaka balik menghakimi bapa. Allah tidak punya kamus. Ia tidak datang untuk menghakimi, apalagi harus menghukum, melainkan Allah hadir untuk menyelamatkan dunia dan menyelamatkan manusia. Pribadi kedua dari Allah itu kehadiran kasih yang menyelamatkan. Lalu mereka yang mendengar dan percaya akan diselamatkan. Sayangnya kasih Allah itu tidak mendapat takut. Manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sudah terang di mana-mana, mereka masih sembunyi-sembunyi di lorong-lorong gelap. Tapi kasih Allah tidak pernah terabaikan. Kasih Allah tidak pernah tersingkir karena kegelapan hati manusia. Allah tetap memancarkan sinar kasih-Nya melalui pengampunan. Allah tidak pernah berhenti mengasihi manusia.
dalam perjalanan hidup, meskipun manusia kadang merasa capek, sampai kadang berhenti mengasihi. Allah tidak punya batas kasihnya, seperti air sungai mengalir terus-menerus. Lalu perayaan hari ini berpesan tentang kasih Allah yang hadir dalam 3 pribadi yang sehakikat. Pribadi-pribadi laki tidak membagi-bagi kealahan yang sama, tapi masing-masing diri mereka adalah Allah yang sepenuhnya. Masing-masing diri adalah Allah yang seluruhnya. Bapa sama seperti putra, putra yang sama seperti Bapa, Bapa dan putra adalah yang sama seperti Roh Kudus. Kita tunjuk dalam praktik iman akan Tritunggal itu dalam tanda salib. Setiap kali kita melakukan tanda salib, kita ingat, kita percaya akan kasih Allah Bapa melalui Yesus Kristus Putranya dan juga persekutuannya dengan Roh Kudus. Gereja yang dipenuhi Roh Kudus itu berciri tidak terpecah. Gereja yang berciri itu tetap bersatu. Bersatu meskipun berbeda peran. Bersatu meskipun berbeda jenis. Bersatu meskipun berbeda suku. Bersatu meskipun berbeda bahasa. Berbeda-beda tidak boleh paksa untuk sama. Sekali lagi, berbeda-beda tidak boleh paksa untuk sama. Tapi yang satu jangan sekali-kali dipisah karena perbedaan. Melainkan harus diramu untuk menarik dari hari ke hari. Di rumah dalam keluarga tidak berbeda. Suami berbeda dengan istri. Istri berbeda dengan suami. Suami istri berbeda dengan anak. Tapi kita satu keluarga. Satu keluarga yang harus diolah. Satu keluarga yang harus ditata. Satu keluarga yang harus dibentuk agar selalu satu, rukun dan damai selalu. Tuhan memberkati kita sekalian dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Para rohaniwan dan biarawan-biarawati dari progi kita. Ya Bapa, semoga mereka yang didorong oleh Roh kebenaran mengabdikan diri dalam kesaksian dan kuatan Injil. Kau berkati berlimpah-limpah dalam kerajaan-Nya. Marilah kita mohon, kabulkan doa kami. Bagi mereka yang bimbang dan ragu-ragu, ya Bapa, terangilah mereka dengan Roh-Mu agar berani mempercayakan dirinya kepadamu seutuhnya dan seluruhnya. Marilah kita mohon, kabulkan doa kami. Kita berdoa untuk dalam kerendahan hati dan selalu terbuka terhadap misteri yang agung Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami.
baik dan lancar besar ini di hari-hari hidup Santa berkat dalam setiap usaha, karya, tugas pekerjaan, kesehatan, pendidikan yang telah diperoleh di akhir pekan ini. Semoga kasih dan rahmat Allah Tritunggal Maha Kudus atas perlindungannya terhadap organisasi Ikatan Tenaga Dalam dan simpatisan bersama keluarga di mana saja berada. Berkat dan rahmat. Mohon istirahat kekal bagi Opa Nega, Oma Nalok, Opa Simon, Opa Angka, Opa Nap Vincianus, Mama Maria Vincencia Gabriel Loponino, Opa Emmanuel. Kekal bagi arwah anak Ana Maria Gawa, Bapak Robert Franciscus, Tresia, Ade dan semua anggota keluarga ini yang telah meninggal dunia. Mohon istirahat kekal bagi kakak yang setiap kali setiap saat. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun kami selalu bersyukur kepadamu. Sebab bersama Putramu dan Roh Kudus, Engkaulah Allah yang Maha Esa, bukan karena berpribadi satu, melainkan karena berhakikat esa dalam Tritunggal Maha Kudus. Kami mengimani Engkau Maha Mulia berkat wahyu-Mu kepada kami semua. Demikian pula Putra dan Roh Kudus sama-sama mulia juga dengan tiada bedanya. Kami menyembah Dikau karena mengimani Engkaulah Allah yang kekal dan benar, khusus dalam pribadi-pribadi, satu dalam hakikat, namun sama dalam keagungan. Engkau dipuji para malaikat dan malaikat agung, kerubin dan serafim, yang tanpa henti berpadu suara memuliakan Dikau dengan henti-hentinya berseru, Kudus, 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 kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dari nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari raya Tritunggal Maha Kudus pada hari ini, kami menghadap Dikau sehati sejiwa dan jemaat-jemaat separoki dan sekuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami menangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan, kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagikan menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami serahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepada-Mu, lalu mengucapkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi.
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Agunglah misteri iman kita, Tuhan, Engkau selawat, sekarang kau hidup, Engkau Sang Juru Selamat, datanglah Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Petrus Turan, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda. Dengarkanlah doa umatmu yang berkumpul dalam perayaan, di rumah-rumah dan di mana saja mereka berada. Hadirlah bersama kami, sertailah kami, bimbinglah kami, dan berkatilah kami semua dalam seluruh pekerjaan dan usaha, dalam perjalanan hidup kami masing-masing, di mana saja kami bertugas, kami bersaksi, dan kami berada. Jauhkanlah kami dari segala macam rintangan dan hambatan, khususnya lewatkanlah wabah coronavirus ini daripada kami semua. Berkatilah saudara-saudara kami, para dokter, para medis, relawan, relawati, khususnya mereka yang sungguh-sungguh menaruh peduli terhadap pandemi wabah coronavirus. Pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten, kecamatan, kelurahan, RT, RW, dan semua mereka yang sungguh-sungguh untuk menyelamatkan saudara-saudari kami yang terpapar coronavirus ini. Kuatkan mereka, semangatilah mereka, dan jadikanlah mereka pelayan yang sungguh-sungguh seperti Engkau mau melayani dan menyelamatkan kami. Berkatilah keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga umat Paroki Santo Yosef Pekerjaan Penfui. Jauhkanlah kami semua dari segala macam rintangan dan hambatan, malapetaka dan bencana. Kami juga berdoa untuk semua anggota keluarga kami yang telah Kau panggil menghadap Hadirat. Berikanlah mereka tempat yang layak, satu persatu di dalam rumah, dan jadikanlah mereka pendoa bagi keluarga-keluarga, bagi kami sekalian yang masih bersiara di bumi. Ingatlah akan Bapak Ibu saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suami Maria, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati,
Semoga kami pun Engkau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya hidup bersatu dan rukun sesuai dengan kehendak, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Damai Tuhan bersama. Memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba yang menghapus dosa dunia, kasihankan. Anak domba yang menghapus dosa dunia, anak domba yang menghapus dosa dunia, bilahkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah anak domba yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah dia dan ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya sedang atas Tuhan kepada saya dan bersabda dalam saya, tubuh dan darah Kristus. Sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih daripada segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwa. Karena sekarang aku tidak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hati. Aku mendekapmu seolah-olah engkau telah hadir di situ dan menyatukan diri sepenuhnya denganmu. Jagalah sekali-kali membiarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Doa mohon perlindungan wabah coronavirus. Ya Allah, Bapa Pemelihara, kami bersyukur atas rahmat iman yang Kau tanamkan dalam diri kami, atas kasih penyertaan dalam hidup kami. Lihatlah dengan tatapan kasih-Mu kami semua dan seluruh warga dunia yang sedang menghadapi wabah virus corona. Lindungilah dan peliharalah kami senantiasa, seluruh umat-Mu di Paroki Santo Yosef Pekerja Penghuni, umat-Mu di keuskupan kami, juga bangsa Indonesia dan seluruh warga dunia, agar segera terbebas dari wabah.
Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal bagi mereka dalam damai. Dekaplah dalam kasih-Mu ya Bapa, para tenaga medis, para dokter, para perawat, seluruh petugas kesehatan, para peneliti di bidang kesehatan, para saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa-bangsa agar mampu mengambil langkah-langkah yang bijaksana dan efektif dan menghasilkan dan berhasil melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bersatu pada pengambilan sikap yang tepat. Tuntunlah pula para gembala kami agar dapat mengembalakan umat-Mu dengan roh kebijaksanaan dan menuntun umat-Mu agar semakin berserah diri kepada penyelenggaraan. Berilah pula rahmat, cinta dan berkat-Mu bagi sama saudara kami yang berkesulitan secara ekonomi karena berbagai kebijakan dalam memutus rantai penyebaran coronavirus ini. Semoga Engkau Allah yang mengetahui segala-galanya memberi yang terbaik bagi mereka. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Dan kami alami dalam suka dan duka, dalam ketenangan dan kesibukan. Janganlah kami Kau biarkan terasing daripada-Mu, dan jagalah agar cinta kasih kami tetap menyala, agar dunia menjadi semakin baik. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan serta-Mu. Semoga Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga kita di rumah-rumah, orang muda, remaja sekami, semua mereka yang kita doakan pada hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perayaan Ekaristi Kudus pada Hari Raya Tritunggal Maha Kudus pada hari ini sudah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin. Maha Kudus. Bacaan untuk renungan hari ini diambil dari Injil. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Baginya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia,